Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Wa bi qala al hadits tasi', hadis yang ke-9. Wa qala al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi berkata atau meriwayatkan ini di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Beliau berkata, haddatsana Abu Sa'dil Al-Malini. Beliau mengatakan bahwasanya telah mengabarkan kepada kami Abu Sa'dil Malini. Di dalam mushaf yang lain disebutkan Abu Sa'id, dan pentahqiq muhaqqiq mengatakan waswabu ma asbattuhu. Tapi yang sabit itu bukan Abu Sa'id, tapi Abu Sa'ad. Seperti itu. Karena Abu Sa'ad ini itu meriwayatkan dari Ibnu Adi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qattan di dalam kitab Al-Wahmu wal Awham. Abu Sa'ad berkata, qala haddatsana Ibnu Adi, qala haddatsana Muhammad bin Al-Hasan As-Sakuni, qala haddatsana Ali bin Sahlin, qala haddatsana Hajjaj, qala haddatsana Abu Ja'farin Ar-Razi ani Rabi' ibni Anasin an Abil Aliyati Ar-Riyahi an Abi Hurairah au ghairihi qala ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahu Mikail. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari jalur Abu Sa'ad Al-Malini. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Adi, beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Hasan As-Sakuni dalam kitab Dalailun Nubuwah As-Sukari. Di dalam kitab Dalailun Nubuwahnya disebutkan bukan As-Sakuni tapi As-Sukari. Bisa jadi itu betul gitu ya. Tapi Ibnu Adi berkata bahwasanya beliau itu meriwayatkannya dari Muhammad bin Hasan As-Sakuni Anabulsi di Romlah. Seperti itu. Jadi ada perbedaan nama di situ. Beliau meriwayatkan dari haddatsana Ali bin Sahlin, dari Ali bin Sahlin. Beliau meriwayatkan dari Hajjaj meriwayatkan dari Abu Ja'far Ar-Razi. Beliau meriwayatkan dari Ar-Rabi' ibni Anasin. Beliau meriwayatkan dari Abu Aliyah Ar-Riyahi. Beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah au ghairihi atau selainnya. Di sini disebutkan bahwasanya yang disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya itu disebutkan an Abi Hurairah au ghairihi. Syakka Abu Ja'far. Jadi Abu Ja'far Ar-Razi itu ragu dari Abu Hurairah atau sahabat yang lain, begitu ikhwah. Sahabat tersebut berkata, ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Mikail. Nabi Muhammad SAW itu didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu datang bersama malaikat Mikail. Jadi malaikat Jibril dan malaikat Mikail mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ma'ahu di sini kembali kepada Nabi. Bahwasanya malaikat Jibril datang Nabi, dan yang bersama Nabi itu adalah malaikat Mikail, seperti itu. Faqala Jibril li Mikail, malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail. Jadi supaya lebih efisien Al-Fakir tidak usah menyebutkan malaikat ya. Jibril dan Mikail saja. Seperti itu. Jibril berkata kepada Mikail, "I'tini bitostin min ma'i zamzama kaima utahhiru qalbahu wa ashraha lahu sadrahu." Berikan aku wadah baskom yang berisi air zam-zam agar aku dapat menyucikan, membasuh hatinya dan melapangkan dadanya. Qala fasyaqqa anhu batnahu faghasalhu thalatha maratin. Lalu Jibril membelah perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas ya. Lalu membasuh 3 kali. Waqtal fa ilaihi Mikail bi salasi tisasin min ma'i zamzam. Sedangkan malaikat Mikail terus ngambilin air zam-zam gitu ya. Sampai 3 tisasin. Tisasin di sini jamak dari tostin ikhwah. Dalam nuskah lain itu tosatin.
3 wadah. Ngambilin terus. Fasyaraha sadrahu. Kemudian juga membuat dada Rasulullah SAW menjadi lapang. Wa naza'a ma kana fihi min ghillin wa mala'ahu hilman wa imanan wa yaqinan wa islaman wa khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Kemudian dibuanglah gitu ya dari di sini sebutkan rasa iri dan dengki begitu ya. Memenuhinya dengan rasa kasih sayang, ilmu, keimanan, keyakinan, keislaman dimasukkan. Dan kemudian diberi stempel gitu ya, diberi stempel kenabian di antara kedua bahunya. Ini nanti ada juga bab khusus ya, membahas tentang tanda kenabian Nabi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi Nabi ada tandanya di antara kedua bahunya. Tsumma atahu bi farasin fahumila alaih. Kemudian malaikat Jibril menghadirkan seekor kuda. Kullu khatwatin minhu muntaha basirah. Au aqsa basirah. Satu lah. Kullu khatwatin minhu muntaha basarihi au aqsa basarihi. Setiap satu langkahnya itu sejauh mata memandang gitu, atau lebih jauh dari itu. Kalau di sini sebutkan summa atahu bi farasin, kuda ya, Tapi di riwayat yang kita sudah bahas itu buraq ya, Fasara wasara ma'ahu Jibril. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril itu melakukan perjalanan. Fa'ata ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Kemudian ternyata ketika sedang dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW melewati suatu kaum, di mana kaum tersebut itu satu hari menanam, gitu ya. Satu hari lagi menanam, memanen, gitu ya. Setiap memanen. Kullama hasadu ada kamakana. Setiap mereka memanen, tumbuh lagi seperti itu. Jadi tidak berhenti nih. Faqala, kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Jibril, man haula'i? Wahai Jibril, ini siapa mereka ini? Nanam panen. Cepat banget gitu. Qala, malaikat Jibril menjawab, haula ilmu jahiduna fi sabilillahi tudha'afu lahumul hasanatu bisab'i mi'ati di'fin wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Disebutkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka memperoleh kebaikan yang berlipat ganda sebanyak 700 kali lipat, sab'u mi'atin di'fin. Setiap kali mereka menginfakkan sesuatu, pasti Allah menggantinya lebih. Seperti itu. Summa ata ala qaumin, lanjut lagi perjalanannya. Summa ata qaumin turdahu ru'usuhum bisakhri. Kemudian lanjut lagi, ternyata Nabi Muhammad SAW bertemu dengan suatu kaum turdahu. Turdahu ini artinya adalah tuksaru, gitu ya. Yuqalu radakha ka mana'a wa doroba. Radakha man ayamna doroba yadribu, bisa juga doroba yadribu atau makna yamna. Al-hasa kasaroha wa yusta'malu radhu fi kasri nawa wa ra's lil hayyati wa ghairiha. Itu dalam kitab Tajul Arus. Bahwasanya ada kaum yang menghancurkan gitu ya, membenturkan kepala mereka dengan batu. Kullama rudikhat adat kama kanat. Setiap kepalanya sudah dibenturkan, dihancurkan, balik lagi itu kepalanya. Balik lagi, normal lagi. Dibenturkan lagi terus seperti itu. Wala yufattur anhum min dzalika syai'. Terus seperti itu setelah hancur kembali semula. Tidak sesaat pun mereka berhenti melakukan hal tersebut. Faqala, Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Jibril, man haula'i? Wahai Jibril, siapa ini? Siapa mereka? Qala haula'il ladzina tasaqalat ru'usuhum anis shalah. Allahu akbar.
Di dalam nuskah lain ada tambahan sholah al-maktubah. Malaikat Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang berat meletakkan kepalanya untuk mendirikan sholat. Nggak mau sujud. Maksudnya nggak mau sujud di situ adalah malas sholat. Tsumma ata ala qaumin ala aqbalihim riqa'un wa ala adbarihim riqa'. Lanjut lagi perjalanan, Nabi Muhammad SAW melewati satu kaum yang bagian depan pakaian mereka terdapat tambalan. Demikian juga bagian belakangnya. Yasrahuna kama tasrahul ibilu wal ghanamu. Mereka dibiarkan merumput seperti unta dan kambing gitu ya. Wa yaquluna ad-dari'a wa zakuma wa radfa jahannama wa hijarataha. Kemudian mereka memakan tanaman berduri, buah zakum. Kemudian juga ada zakum. Kemudian di sini ada rodfa. Nanti ada pembahasan ya di sini, wah. Catatan kaki nomor 191. Itu dicetakan Maktabah Turmusi. Bahwasanya disebutkan Allahu Akbar. Sebentar ikhwah. Di sini disebutkan fal awalu syai'un fi jahannam amarru minas sabar. Minas sabiri. Dori ada sesuatu di dalam jahanam yang lebih pahit daripada sabir. Wa antuna minal jifah. Lebih busuk daripada bangkai. Wa aharru minan nar. Lebih panas dibanding api. Wa hadza la ya'rifuhu al-arab. Ini sesuatu yang tidak dikenal oleh orang Arab. Bahwa ta'amu ahli nar. Yang disebutkan tadi itu, dori, zakum itu adalah makanannya ahli neraka, penghuni neraka. Kemudian disebutkan wafit tanzil di dalam Al-Quran disebutkan Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, laisa lahum ta'amun illa min dori'. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali dori'. Dori' itu disebutkan adalah pohon berduri yang kering. Sekali makan mulutnya hancur gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Itu dalam kitab Tajul Arus. Kemudian yang kedua, wasani syajaratun bi jahannam. Ada zakum. Zakum itu adalah pohon yang ada di neraka jahanam. Wa huwa ta'amu ahli nar. Sama, itu adalah makanannya penghuni neraka. Qala Allah Ta'ala fi sifatiha, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifatnya zakum. Di dalam surat As-Saffat ayat 64-65. Allah berfirman, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Allah berfirman, si zakum ini adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar fi aslil jahim, dari dasar neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Disebutkan bahwasanya tal'uha, bentukannya, mayangnya itu sangat buruk. Ka'annahu ru'usus syayatin, seakan-akan seperti kepala setan, saking buruknya itu pohon zakum ya. Wasalis yang ketiga, tadi kan ada dori, ada zakum, ada rodfa. Gitu ya, rodfun. Ada dori, zakum, warodfa jahannam. Wasalis al-hijarah al-muhmatu bisyamsi aw binnar. Adalah batu-batu yang dipanaskan oleh terik matahari ataupun oleh api neraka. Itu dalam kitab Tajul Arus. Nah ternyata di kaum ini itu ya ikhwaya makna dari dori, zakum, dan rodf. Itu bisa dilihat dalam kitab Tajul Arus. Nabi melihat orang-orang itu memakan makanan seperti itu.
Wa jahannam wa hijarataha, dan juga batu-batunya. Qala ma haula ya Jibril. Siapa mereka itu wahai Jibril? Qala, malaikat Jibril menjawab, haula illadzina la yu'adduna sadaqati amwalihim wa ma zalamahumullahu syai'an wa ma Allahu bizzallamin lil 'abid. Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya. Allah tidak sedikit pun menzolimi mereka. Allah tidak menzolimi hamba-hambanya. Seperti itu. Itu ya jadi perbuatan mereka sendiri. Tsumma atala qaumin baina aidihim lahmun nadijun fi qudurin wa lahmun akharu nayyi'un khabithun. Kemudian lanjut lagi Nabi Muhammad SAW melewati suatu kaum yang sedang menatap daging matang yang berada di dalam kuali. Tapi ada juga di hadapan mereka daging mentah yang busuk. Faja'alu yakuluna minan nayyi al-khabithi wa yad'una an-nadija at-tayyiba. Ternyata mereka malah makan yang daging mentah busuk tersebut dan membiarkan daging yang matang. Padahal yang matang itu enak, thayyib. Qala Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Jibril man haula'i. Wahai Jibril, ini siapa mereka ini? Qala ar-rajulu min ummatika yakumu min indi imra'atihi halalan fayatil imra'atal khabithata fayabitu ma'a hatta yusbiha wal mar'atu takum min indiha zawjiha halalan thayyiban fata'ti rajulal khabitha fatabitu indahu hatta tusbih. Allahu Akbar. Ini untuk yang sudah menikah. Mereka ini yang malah milih daging busuk dibanding daging yang segar, enak, adalah seseorang dari umatmu. Ini sebutkan dulu laki-laki ya. Seorang laki-laki dalam tanda kurung itu adalah suami. Dia itu gitu ya, tidak mau menyentuh istrinya padahal halal. Namun dia malah menghampiri wanita yang kotor. Dia menginap bersama wanita tersebut sampai pagi. Bahasa kita yang berzina gitu ya. Dan ada juga itu perempuan tanda kurung istri, dia tidak mau menghampiri atau melayani suaminya yang halal, dia malah mendatangi laki-laki yang buruk dan menginap dengan laki-laki yang buruk tersebut hingga pagi hari. Nah, itu gambarannya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam Islam ada zina muhsan, zina ghair muhsan ya. Islam itu betul-betul menjaga orang-orang yang sudah menikah. Zina yang sudah dilakukan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah itu zina muhsan. Apa hukumannya? Dirajam. Tuh, bayangkan. Saking menjaganya. Islam menjaganya suatu kehormatan baik seorang istri maupun seorang suami. Semoga kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Thumma atala ala khashabatin fi tariqi la yamurru biha thawbun illa syaqqathu wala syai'un illa kharaqathu. Kemudian lanjut lagi Nabi Muhammad SAW melewati sepotong kayu yang berada di jalan. Setiap orang lewat depan potongan tersebut itu terkoyak, robek. Seperti itu. Wala syai'un, bahkan apapun yang melewatinya itu juga sama, bakalan rusak. Qala Nabi Muhammad SAW berkata, "Ma hadza ya Jibril? Ini apa ya Jibril? Ini apa?" Qala malaikat Jibril menjawab, qala hadza mathalu aqwamin min ummatika yaq'uduna 'ala tariqi fayaqta'unahu thumma tala wala taq'udu bikulli siratin tu'idun. Maka Jibril menjawab, kayu ini merupakan perumpamaan dari sebagian umatmu yang suka duduk-duduk di tepi jalan.
gitu. Dan istilahnya ngeganggu gitu ya. Fayaqta'una. Tsumma tala, kemudian dibacakan surat Al-A'raf ayat 86. Dibacakan surat Al-A'raf ayat 86. Allah berfirman, ini panjang sebetulnya ya, wala taq'udu bikulli siratin tu'idun. Lanjutannya, wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakassarakum wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Disebutkan wala taq'udu bikulli siratin tu'idun. Janganlah engkau duduk di setiap jalan dengan menakuti gitu ya. Menakuti, menghalangi orang yang beriman dari jalan Allah. An sabilillahi man amana bihi wa tabghuna iwaja. Serta ingin membelokkannya. Apa bahasa sekarang tuh apa ya, Al-Fakir lupa. Digoda tuh apa ya, di jalan terus kita ngegoda orang lewat, namanya apa ya? Lupa Al-Fakir. Itu salah satunya ya. Catcall ya. Catcalling. Iya, betul sekali. Catcalling ya. Salah satunya adalah yang membuat risih, kemudian membuat berisik dan lain sebagainya. Itu ya catcalling itu. Nah, nggak boleh kayak begitu ya. Membuat seseorang itu takut, kemudian juga apa ya, mengganggu pengguna jalan dan lain sebagainya. Hati-hati, itu tidak diperbolehkan ya. Thumma ata ala rajulin qad jama'a huzmatan 'azimatan la yastati'u hamlaha wa huwa yazidu 'alaiha. Kemudian Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki yang mengumpulkan ikatan kayu dalam jumlah yang besar. Dia tidak mampu membawanya, la yastati'u hamlaha. Tidak mampu dia mengangkatnya. Gitu. Tapi apa? Wa huwa yazidu 'alaiha, ditambah terus. Tapi ditambah terus dia. Udah tahu nggak kuat, nambah terus. Faqala ma hadza ya Jibril. Ini apa maksudnya Jibril? Ini apa? Qala, malaikat Jibril menjawab, hadzal rajulu min ummatika yakunu alaihi amanatun nasi la yaqdiru ala adaiha wa huwa yuridu an yahmila 'alaiha. Orang ini merupakan sebagian dari umatmu yang di pundaknya banyak amanat masyarakat, amanat manusia. Sebenarnya dia tidak mampu, la yaqdiru ala adaiha. Dia nggak mampu untuk melaksanakannya gitu ya. Bahwa yuridu an yahmila 'alaiha, tapi dia tetap ingin memikulnya. Ada dua ikhwah. Ada orang yang satu, dia mampu. Ketika diberi amanah, dia mampu. Maka jika diberi amanah, dia mampu, maka laksanakanlah. Yang kedua, dia diberi amanah tapi tidak mampu. Ini harus bahasa kitanya, harus tahu diri. Contoh misal Al-Fakir, kondisinya seperti sekarang. Tiba-tiba disuruh misal jadi bupati. Mikir atuh ya ikhwah ya. Disuruh jadi bupati. Belum ada ilmunya, belum tahu kondisinya, belum dapat pengalamannya. Tiba-tiba besok jadi bupati. Harusnya itu ya, atau misal jadi menteri. Menterinya menteri misalkan menteri perdagangan. Lah, sedangkan Al-Fakir berkecimpung dalam pendidikan. Nah, harusnya kita, ini penting ya, ketika diberi amanah, kita harusnya berpikir kalau kita tidak mampu melaksanakannya, jangan dipaksakan. Inilah contohnya. Nanti kita tidak akan kuat. Maka apa yang terjadi? Itu akan merusak. Yang ada merusak ikhwah.
Karena sesuatu gitu ya, perkara jika diberikan bukan pada ahlinya, sebagai sabdanya Nabi ya, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Seperti itu. Sekarang banyak, dan kita harus bedakan ikhwah. Sebetulnya kita ambil contoh dulu ya, perkara duniawi. Para menteri, para pejabat. Oke lah, mereka mungkin namanya ilmu duniawi ya ikhwah ya, bisa dipelajari dengan pengalaman gitu. Beda dengan ilmu agama ikhwah. Beda dengan ilmu agama. Ilmu agama harus ada yang namanya kita itu silsilah, belajar, harus belajar langsung ke ahlinya. Dalam artian kita harus menyambung sanad kita. Jangan sampai tiba-tiba ada orang yang menyebarkan gitu ya. Dia menyampaikan, oke kalau misalkan menyampaikannya sesuai dengan ulama, tidak jadi masalah. Tapi jika bertentangan, sedangkan dia itu tidak belajar agama, ini yang jadi masalah. Nah sekarang banyak konten kreator yang membicarakan agama. Padahal begini, wah. Misal ya, kita tantang orang tersebut. Kamu berani nggak membicarakan tentang kedokteran? Kalau dia bilang, waduh, saya bukan bidangnya kedokteran. Tanya lagi, berarti bidang kamu bidang keagamaan. Kamu belajar agama sama siapa? Enggak juga. Nah, kenapa berani ngomong tentang agama? Kalau berbicara tentang kedokteran saja kamu tidak berani sebab kamu bukan ahli kedokteran, kenapa kamu berani berbicara tentang agama sedangkan kamu tidak belajar tentang keagamaan gitu? Ujung-ujungnya apa? Kebebasan berpendapat. Aduh, nggak nyambung ya, ya. Negara kita kan bebas berpendapat. Ya memang, tapi bukan itu poinnya. Itulah tandanya jika bukan ahlinya, ada juga ya, ada suatu kata, kalau orang bukan pada ahlinya, dia akan mengucapkan sesuatu yang ajaib gitu ya. Mengatakan sesuatu yang ajaib. Karena apa? Tidak sesuai kaidahnya. Jadi kita harus hati-hati ya. Nanti akan ada pemikiran yang aneh dan lain sebagainya. Kita harus tahu diri lah begitu. Kenapa di madrasah kita ini, di majelis kita ini selalu bawa kitab? Ya karena kita tidak boleh lepas dari ulama, ikhwah. Tidak bisa ujug-ujug tiba-tiba Al-Fakir sampaikan Isra Mi'raj itu begini, 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 begini. Referensinya mana? Wah ini sesuai pengetahuan saya. Nah nggak bisa. Tidak bisa seperti itu. Kita belajar harus ada referensinya. Harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Imam Suyuti sendiri sebelum nanti masuk pasal kedua, di pasal pertama ini beliau menyebutkan semua riwayatnya ya, gitu ya. Dari mulai hadis yang sahih sampai hadis yang doif, begitu. Jadi hadis yang doif ini sebagai tambahan-tambahan aja ya, tidak dijadikan rujukan utama ya, rujukan utamanya hadis yang sahih. Nah, biasakan seperti itu, ya. Karena sekarang banyak Al-Fakir pun kaget ya, tiba-tiba loh, kok ini orang malah membicarakan tentang inilah, malah mempertanyakan katanya, oh, kok bisa begini, kok bisa begini lah. Dia tidak bisa membedakan mana yang harus diimani, mana yang harus ditafakuri gitu ya. Maka kita perlu hati-hati. Dan solusinya adalah jangan pernah berhenti belajar, ya. Jangan pernah berhenti belajar. Seperti itu. Kita harus tetap belajar. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai pada bahwasanya orang tidak mampu memikul amanah tapi memaksakan diri. Ya tidak akan terlaksana itu amanatnya ya, Tidak akan terlaksana.
Tsumma ata ala qaumin tuqradu alsinatuhum wa shifahuhum bimaqarida min hadid. Lanjut lagi, Rasulullah SAW berjumpa dengan suatu kaum yang sedang menggunting lidah dan mulutnya dengan gunting dari besi. Kullama quridat adat kama kanat. Setiap digunting muncul lagi seperti semula gitu terus. La yufattaru anhum min dzalika syai'. Enggak berhenti ikhwah. Tidak ada waktu sesaat untuk berhenti. Qala ma haulai ya Jibril qala khutabaul fitnah. Kemudian bertanya, mereka ini siapa wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka itu adalah pengkhutbah yang suka fitnah. Nah, hati-hati nih ikhwah. Khutbah di sini bisa juga penceramah, bisa juga seperti yang kita lakukan sekarang, menyampaikan tapi fitnah. Gitu ya. Menjelekan orang. Kemudian juga ingat ya ikhwah, ketika kita mengevaluasi, kita evaluasi itu masalahnya, bukan orangnya. Jadi kita nggak perlu nyebutin namanya. Wah si fulan nih begini gini. Karena apa? Jika kita menyebutkan namanya, yang ada kita bukan fokus pada masalahnya, tapi kita fokus ke orangnya. Nanti jatuhnya apa? Jatuhnya gibah. Gibah itu belum tentu fitnah, gitu ya. Gibah itu bisa jadi fakta. Tapi yang namanya gibah itu dosa meskipun yang diucapkan fakta. Misal kita membicarakan nih, ada satu artis misal namanya si A. Kita ngobrol sama teman kita, si A itu begini. Oh iya begini. Padahal itu fakta. Nah itu gibah. Makanya hati-hati buka sosmed, buka media sosial, ketemu berita-berita yang gibah, nggak usah dibaca, nggak usah dibaca, nggak usah tidak perlu kita memperdalam gitu ikhwah. Jangan sampai kita larut-larut ke sana kemari, malah dalam hati malah menjelek-jelekan orang tersebut gitu ya. Jadi fokus kita itu ke masalahnya, usahakan ke masalahnya. Karena kalau kita fokus ke masalahnya, kita akan mendapatkan manfaat. Jadi bahan evaluasi kita. Contoh, ketika itu di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang laki-laki disuruh hijrah nggak mau, tiba-tiba ikut hijrah. Dilaporkanlah kepada Nabi. Ini yang tahu tuh sahabat. Ini orang diajak hijrah kagak mau. Kok tiba-tiba mau hijrah ya? Gitu. Dilaporkanlah pada Nabi. Ini si Fulan ini melaksanakan, tadinya nggak mau hijrah Nabi. Tapi ternyata dia itu ikut hijrah bersama kita. Karena dia pengen nikah. Karena calon istri dia itu ikut hijrah. Jadi dia itu hijrah karena pengen nikahin si perempuan ini. Apa jawaban Nabi? Nabi nggak fokus ke orangnya ikhwah. Nabi fokus ke masalahnya. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Nabi langsung fokusin masalahnya ke masalahnya. Kata Nabi, seseorang itu tergantung niatnya. Dan dia akan diganjar, dapat pahala sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia hijrah karena dunia, karena perempuan yang ingin dia nikahi, ya berarti dia hijrah untuk hal-hal tersebut. Tuh. Jadi Nabi tidak membicarakan orangnya. Oh dia mah gak benar. Bukan begitu. Tapi perbuatannya. Seperti itu ya. Jadi fokus kita adalah perbuatannya. Nah ini juga untuk para guru, kalau di antara ikhwas kalian ada yang jadi guru, ketika ada anak yang bandel, maka fokus kita itu ke bandelnya ikhwah, ke masalahnya gitu ya. Bukan ke personal anaknya. Meskipun ujung-ujungnya ke sana karena si anak ini sedang mencari jati diri ikhwah. Namanya anak-anak ya masih labil lah seperti itu. Nah, itu gibah. Sekarang fitnah.
Fitnah itu dalam bahasa bisa disebut juga cobaan ya. Fitnah itu. Fitnah juga bisa disebut sebagai itu menuduh tidak sesuai fakta gitu ya. Nah itu lebih dahsyat lagi ya. Itu lebih bahaya lagi. Nah kita jangan sampai jadi pendakwah seperti itu. Ya. Kalau memang ada perkara yang harus diluruskan dari seseorang itu beda lagi. Wah, itu beda lagi. Ada namanya amanat ilmu ya. Misal nih, ada seorang ustadz salah menyampaikan, itu boleh kita sebutkan. Si ustadz ini salah menyampaikan itu boleh. Tapi untuk masalah itu aja. Itu. Untuk meluruskan saja. Bahkan para ulama kita, kalau ada ulama yang berpendapat nyeleneh, itu pendapatnya langsung ditutup ya. Demi apa namanya tidak jadi diluruskan, kemudian pendapat itu ditutup gitu ya, dalam artian nggak usah dibahas lah gitu. Nanti yang ada orang awam malah mencaci ulama tersebut seperti itu. Sekarang kan banyak banyak orang-orang begitu ya, gampang menuduh, menjelekan, mencaci maki para ulama. Nauzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Thumma ata ala hajarin saghirin yakhruju minhu thawrun 'azim wa yuridu thawru an yadkhula min haitsu kharaja fala yastati'u. Kemudian Rasulullah SAW itu melewati sebuah batu kecil gitu ya. Yakhruju minhu thawrun 'azim wa yuridu thawr an yadkhula min haitsu kharaja fala yastati'u. 194. Disebutkan di sini bahwasanya batu tersebut mengeluarkan sapi yang besar. Kemudian sapi tersebut ingin masuk lagi ke batu. Tapi nggak bisa. Faqala ma hadza ya Jibril. Ini apa Jibril? Qala hadzal rajulu yatakallamu bil kalimatil azimah fayandamu 'alaiha fala yastati'u an yaruddaha. Itu adalah gambaran seseorang gitu ya yang mengucapkan kata-katanya yang azimah, yang serius, yang dahsyat. Ternyata fayandamu alaiha. Nyesel atas ucapannya. Nyesel karena atas ucapannya. Kemudian dia ingin mengembalikan. Fala yastati'u an yaruddaha. Tapi ya nggak bisa. Ucapan itu tidak akan bisa kembali lagi. Jadi nyesel. Maka dari itu sebelum kita berbicara, pikirkan dulu ya ikhwan ya. Thumma ata ala wadin fawajadaha rihan tayyibatan baridatan wa riha miskin wa sami'a sawtan faqala ya Jibril ma hadhihi rih at-tayyibah al-barida wa rihul misk wa ma hadha sawt. Kemudian Rasulullah SAW melewati suatu lembah. Dari lembah itu bertiup angin yang sejuk, mantap, harum aromanya. Aromanya misk. Dan juga ternyata ada suara. Di situ ada suara. Terdengar suara. Nabi Muhammad SAW bertanya, ini bau apa? Ini udara apa yang dingin, wangi, dan ini suara apa Jibril? Qala hadza sautul jannah. Malaikat Jibril menjawab, ini adalah suara surga. Ya Rabbi tini bima wa'adtani faqad kathurat ghurafi wastabraqi wa hariri wa sundusi wa abqari wa marjani wa fiddati wa dhahabi wa akwabi wa sihafi wa abariqi wa asali wa ma'i wa khamri wa labani fa'tini ma wa'adtani. Itu adalah suara surga. Ia berkata, ya wahai Tuhanku, datangkanlah orang-orang yang kau janjikan. Wa adatani. Karena kenapa? Sebab telah melimpah kamar-kamarku, kain sutraku, sutra tebal, sutra tipis, bidadariku, permataku, perakku, emasku, gelasku, lembaran-lembaranku, wadahku, tekoku, maduku, kemudian airku, araku, kemudian juga walabani, susuku, semuanya udah disediakan banyak sekali. Fa'tini ma wa'adtani, maka datangkanlah orang-orang yang telah engkau janjikan.
disuruh masuk maksudnya gitu. Faqala laki kullu muslimin wa muslimatin wa mu'minin wa mu'minatin wa man amana bi wa bi rasuli wa amila salihan wa lam yusyrik bi wa lam yattakhidh min duni andada wa man khasyani fahuwa aminun wa man sa'alani a'taituhu wa man aqradani jazaituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu inni anallahu la ilaha illa ana la ukhliful mi'ad wa qad aflahal mu'minun wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Qalat raditu. Kemudian Allah SWT menjawab, engkau itu nanti gitu ya, yang akan masuk ke dalammu, ini ke dalam surga, adalah semua orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, semua mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Engkau berhak, engkau di sini maksudnya si surga ya. Engkau berhak memperoleh setiap orang yang beriman kepadaku, beriman kepada Rasul-Rasulku, setiap orang yang beramal soleh, tidak menyekutukanku, serta tidak menjadikan selain diriku sebagai tandingan-tandinganku. Engkau berhak memperoleh orang yang khasyah, orang yang takut padaku. Fahuwa aminun, itulah orang yang beriman. Barang siapa yang meminta padaku, maka akan aku berikan. Barang siapa yang meminjamkan sesuatu padaku, maka akan kubalas. Barang siapa yang bertawakal, wa man tawakkala alai kafaituhu. Barang siapa yang bertawakal kepadaku, maka akan kucukupkan. Aku adalah Allah, tidak ada yang layak disembah kecuali diriku. Aku tidak mengingkari janji, beruntunglah orang-orang yang beriman. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Itu jawaban Allah. Qalat, kemudian surga menjawab, raditu. Ya. Aku ridho, kata surga, aku ridho, aku ridho. Thumma ata ala wadin fasami sautan munkaran wa wajada rihan muntinatan. Qala ma hadhihi rih Jibril wa ma hadha saut. Kemudian Rasulullah SAW lanjut lagi, ternyata ada satu lembah, terdengar suara teriakan, juga bau yang sangat busuk. Rasulullah nanya, wahai Jibril, ini bau apa dah? Dan ini suara apa malaikat Jibril? Qala hadza sautu jahannam. Ini adalah suara neraka jahannam. Taqulu, neraka jahannam berkata, ya Rabbi tini bima wa'adatani. Faqad kathurat salasili wa aglali wa sa'iri wa hamimi wa dori'i wa ghassaqi wa azabi wa qad ba'uda qa'ri washtadda harri fa'tini ma wa'adatani. Neraka jahannam berkata, ya Tuhanku, ya Allah, berikanlah kepadaku orang-orang yang engkau janjikan. Sebab rantai-rantaiku, air mendidihku, lidah apiku, duri-duriku, nanah-nanahku, azabi, dan semua siksaku yang banyak. Jurangku yang jauh dasarnya dan apiku teramat panas. Oleh karena itu, fa'tini ma wa'adtani. Datangkanlah orang yang engkau janjikan. Na'udzubillah min dzalik ya ikhwah. Semoga kita semua masuk surga tanpa masuk neraka dulu. Kemudian qala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, laki kullu musyrikin wa musyrikatin wa khabithin wa khabithatin wa kullu jabbarin la yu'minu biyaumil hisab. Qalat raditu. Allah menjawab, engkau di sini neraka jahanam, engkau akan memperoleh semua orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, dan engkau akan memperoleh semua orang keji, baik laki-laki maupun perempuan, serta semua orang yang jabbar, orang yang sombong, berhati keras dan tidak mau beriman kepada yaumul hisab adalah hari kiamat. Neraka jahanam berkata, raditu, aku ridho. Aku ridho, aku ridho. Lanjut lagi, summa sarohata ata baitul maqdis. Lanjut lagi perjalanannya sampai ke Baitul Maqdis. Sebenarnya catatannya banyak ya, wah. Contohnya tadi sedikit ya. Tadi kan si surga itu berkata ada istabroki. Istabrok itu di baji al-ghaliz farisi mu'arrab. Disebutkan di situ ada yang namanya dibaj atau ada istibrak. Istabrok. Ini kan doanya di apa? Doa kamil ini ya, doa taruh istabroki wa dibajin mutalabisin ya.
Istibrok itu adalah sutra yang tebal. Begitu. Kemudian ada di sini hariri juga sama. Kemudian ada sundusi, sundusun. Wahwa roki kudibaj. Kalau tadi sutra yang tebal, kalau sundus itu sutra yang tipis. Wa abqori. Ini bisa kita lihat di Mukhtar As-Sohah ya, ikhwaya, dan juga dalam kitab Tajul Arus. Kemudian ada abqori wa huwa darbu minal busuti fakhirun fihi asbabun wa nukushun. Allah Subhanahu wa taala berfirman muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Itu adalah abqari itu adalah permadani apa sih namanya kita alas gitu ya kok ya, dan juga permadani yang indah seperti itu. Banyak ini di neraka juga sama, tadi disebutkan ada aglal. Allah Subhanahu wa taala firman ini dalam surat Ghafir, idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Itu dalam surat Ghafir ayat 71. Ini tentang aghlal ya. Ketika belenggu dan rantai tali di leher mereka seraya yushabun, diseret, mereka diseret. Nauzubillah min zalik, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masuk neraka itu bukan kita jalan aja ya. Orang-orang yang masuk neraka itu diseret, bahkan dalam satu riwayat yang diseret itu adalah kakinya. Jadi mukanya itu keseret. Yang keseret itu mukanya. Seperti itu. Nauzubillah min zalik. Jadi catatan-catatannya sebetulnya banyak ya, tapi karena masih panjang kita lanjutkan dulu ya. Qala tsumma sarahata atabaitul maqdis. Kemudian lanjut lagi sampai di Baitul Maqdis. Fanazala farbata farasahu ila sakhratin. Kemudian Rasulullah SAW turun mengikat kudanya di batu. Di Betelin buruk ya. Tsumma dakhala fa shalla ma'al malaikah. Kemudian masuk dalam masjid dan melaksanakan salat bersama malaikat. Falama qudiyatis shalah. Selesai melaksanakan salat, qalu ya Jibril man hadza ma'aka. Para malaikat bertanya, wahai Jibril, siapa yang bersamamu? Qala, malaikat Jibril menjawab, hadza Muhammadur Rasulullah khatamun nabiyyin. Ini adalah Nabi Muhammad. Beliau adalah penutup para nabi. Qalu wa qad ursila ilai. Qala na'am. Para malaikat bertanya, apakah dia telah diutus? Qala na'am, iya. Qalu hayyahullahu min akhin wa khalifatin fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u jaa. Kemudian para malaikat berkata, selamat datang gitu ya. Semoga Allah juga memberkahi gitu ya. Dia adalah saudara terbaik, khalifah terbaik, dan sebaik-baiknya orang yang datang. Tsumma laqiya arwahal anbiya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan arwah para nabi. Fa asnau ala rabbihim. Mereka memuji Tuhan mereka. Faqala Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata, alhamdulillahilladzi takhadhani khalilan wa atani mulkan 'aziman wa ja'alani ummatan qanitan yu'tammu bi wa anqadhani minan nar wa ja'alaha 'alayya bardan wa salama. Nabi Ibrahim berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku sebagai sahabat setia, memberikanku kerajaan yang agung, telah menjadikanku sebagai pemimpin yang selalu taat, dan dijadikan panutan, serta menyelamatkanku dari api dengan mengubahnya api tersebut menjadi bardan wasalaman, jadi dingin dan aman bagiku. Tsumma inna Musa alaihi salam asna ala rabbih. Kemudian juga Nabi Musa memuji Tuhannya, memuji Allah. Faqala alhamdulillahilladzi kallamani takliman wastafani wa anzala alayya taurah wa ja'alaha laka fir'auna wa najata bani Israil ala yadi wa jala min ummati qauman yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Kemudian Nabi Musa memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah berbicara langsung denganku, memilihku, menurunkan Taurat kepadaku, menghancurkan keluarga Fir'aun
tentaranya ya, dan menyelamatkan Bani Israel melalui tanganku, serta menjadikan sebagian umatku sebagai kaum yang memperoleh petunjuk. Ya wabihi adiluna, juga berlaku adil. Tsumma inna Dawud alaihi salam asna ala rabbih faqala, kemudian juga Nabi Daud memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah faqala, alhamdulillahilladzi ja'ala li mulkan 'aziman wa 'allamani az-zabura wa alana li al-hadida wa sakhara lil jibala yusabbihna ma'i wat tayra wa atani al-hikmata wa faslal khitab. Nabi Daud memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan suatu kerajaan yang sangat besar untukku, mengajarkanku kitab Zabur, melunakkan besi untukku, menundukkan gunung untukku sehingga gunung dan burung bertasbih bersamaku, memberikanku kebijaksanaan serta keahlian mumpuni dalam khitab, dalam berceramah. Tsumma inna Sulaiman alaihi salam asna ala rabbih, kemudian Nabi Sulaiman juga memuji Allah. Faqala, beliau berkata, alhamdulillahilladzi sakhkhara lir-rih was-sakhkhara lisyayatin ya'maluna ma syi'tu min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurin rasiyatin wa 'allamani mantiqat tayr wa atani min kulli syai'in fadlan was-sakhkhara li junuda syayatin wal insi wat tayr wa faddalani 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin wa atani mulkan 'aziman la yanbaghi li ahadin min ba'di wa ja'ala mulki mulkan thayyiban laisa fihi hisab. Ini panjang juga ya, Ikhwah. Nabi Sulaiman berkata, segala puji bagi Allah yang telah menundukkan angin untukku, rih, juga menundukkan syayatin, setan-setan juga tunduk, ya'maluna masyi itu, ya nunduk apa aja yang aku suruh mau dia tuh, sehingga mereka melaksanakan apa yang aku suruh gitu ya, untuk membuat mihrab, patung-patung dan juga bejana. Maharib wa tamasil. Tamasil di sini surah. Surah gambar. Suatu ya, bejana-bejana, mengajarkanku bahasa burung, memberiku berbagai kelebihan, menundukkan pasukan setan, manusia dan burung bagiku, memberiku berbagai kelebihan dibandingkan hamba-hambanya yang beriman, memberikanku kerajaan yang megah yang tidak layak untuk siapapun setelahku, dan menjadikan kerajaanku sebagai kerajaan yang baik. Disebutkan juga laisa fihi hisab wa ja'ala mulki mulkan thayyiban laisa fihi hisab, memberikan kerajaan yang sangat cakep, sejahtera, yang nggak bisa dihitung gitu ya, saking dahsyatnya. Tsumma inna Isa alaihi salam asna ala rabbih faqala, kemudian Nabi Isa alaihi salatu wassalam juga memuji Tuhannya, memuji Allah. Faqala, alhamdulillahilladzi ja'alani kalimatah wa ja'ala masali masala Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun wa 'allamanil kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa ja'alani akhluqu minat tini ka hayatit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ja'alani ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah wa rafa'ani wa tahharani wa 'adzani wa ummi minasyaitonir rajim wa 'adzani wa ummi minasyaitonir rajim falam yakun lisyaitani alaina sabil. Nabi Isa memuji Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku sebagai kalimatnya, menciptakanku sebagaimana keadaan Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah, lalu Allah berfirman kun, sehingga langsung jadi manusia. Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Isa tanpa ayah ya. Dan juga mengajarkanku kitab, hikmah, Taurat dan Injil, membuatku dapat membentuk buruh minaptin ya, burung dari tanah biiznillah. Kemudian burung itu ditiupkan ruh dan menjadi hidup dengan izin Allah. Membuatku mampu menyembuhkan orang yang sakit kusta dan juga buta. Membuatku mampu menghidupkan orang mati biiznillah dengan izin Allah. Dan mengangkatku, menyucikanku serta melindungiku dan ibuku minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk, sehingga setan tidak memiliki jalan sabil untuk menggoda kami. Alaina sabil, nggak ada jalan lagi untuk menggoda. Itu juga doa nanti tuh ikhwah. Ada doanya kalau punya anak ya, dalam Al-Quran ada. Dulu pakai belajar ketika masih di kampus ya. Qala tsumma inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam asna ala rabbih, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memuji Allah Subhanahu wa taala.
Faqala, kemudian juga beliau berkata, kullukum asna ala rabbihi wa inni musnin ala rabbi, alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan linnasi basyira wa nadhira wa anzala alayal furqana fihi bayanun likulli syai' wa ja'ala ummati khaira ummatin ukhrijat linnas wa ja'ala ummati ummatan wasata wa ja'ala ummati humul awwalina wa humul akhirin wa syaraha li sadri wa wada'ani wizri wa rafa'ali dzikri wa ja'alani fatihan wa khatiman. Nabi Muhammad SAW berkata, kalian telah memuji Tuhan kalian. Sekarang aku muji Tuhanku. Dalam artian kalian sudah memuji Allah, sekarang giliranku memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mengutusku rahmatan lil alamin, sebagai rahmat seluruh alam. Mengutusku kepada seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira, basyira wa nadhira, dan juga sebagai pemberi peringatan. Menurunkanku kepada Al-Furqan, ini Al-Quran, sebagai penjelas segala sesuatu. Menjadikan umatku sebagai umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia, ini wasaton ya ikhwah ya. Sebaik-baik wajala ummati khairan min ummatin ukhrijat linnas wajala ummatan wasato. Sebaik-baik umat dan juga menjadikan umatku sebagai umat pertengahan. Serta menjadikan umatku sebagai umat yang pertama sih maksudnya pertama masuk surga, wahumul akhirin. Pertama masuk surga dan terakhir juga masuk surga. Seperti itu. Tapi ada juga ikhwah yang di sini itu maksudnya adalah pertama masuk surga dan terakhir di dunia. Ada juga yang mengartikan pertama masuk surga, terakhir juga masuk surga. Wallahu alam. Juga melapangkan dadaku, menghilangkan dosaku, dan memuliakan namaku, serta menjadikanku sebagai fatihan pembuka, wa khatiman sebagai penutup. Kemudian qala Abu Ja'far Ar-Razi, khatim linubuwah, fatih lisyafa'ah yaumil qiyamah. Kemudian juga disebutkan di sini oleh Abu Ja'far Ar-Razi, penutup para nabi itu adalah pembuka, sebagai penutup para nabi, Nabi Muhammad itu sebagai penutup para nabi dan juga sebagai pembuka untuk syafaat nanti di hari kiamat. Jadi nabi yang pertama memberikan syafaat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma utiya bi aniyatin salasatin mughattatin afwahuha. Kemudian lanjut lagi. Rasulullah SAW diberikan 3 bejana yang tertutup. Fa utiya bi ina'in minha fihi ma. Ini tertutup, beliau lalu diberi gelas yang berisi air ya. Faqila isyrab minhu. Minum. Fasyariba minhu yasiran. Nabi Muhammad SAW minum sedikit. Tsumma dufi'a ilaihi ina'un akhar fihi laban. Kemudian didatangkan wadah lain, gelas lain, tempat lain, wadah tersebut berisi susu. Kilalahu isyrab minhu, minum. Fasyariba hatta rawiya. Kalau yang susu ini Rasulullah SAW minum sampai kenyang gitu ya, sampai dahaganya hilang. Tsumma dufi'a ilaihi ina'un akhar fihi khamrun. Kemudian didatangkan lagi wadah tapi isinya khamr. Faqilalahu isyrab. Kemudian disuruh minum. Faqala la uriduhu qad rawitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW, nggak mau, udah nggak mau minum, udah puas minum, udah hilang dahaganya gitu. Faqala lahu Jibril, kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ama innaha satahrumu ala ummatik walau syaribta minha lam yattabi'ka min ummatika illa qalil. Jibril berkata, minuman yang terakhir ini akan diharamkan atas umatmu. Seandainya tadi engkau law syaribta, andai kata engkau tadi minum gitu ya, niscaya hanya sedikit umatmu yang mengikutimu. Illa qalil, sedikit. Summa sa'ida bihi ila sama'i dunya. Sedikit lagi ikhwah, 2 lembar lagi. Kemudian dinaikkanlah Nabi Muhammad SAW ke langit dunia. Fastaftaha, kemudian ini sama kisahnya ya. Malaikat Jibril meminta dibukakan pintu surga, bukan pintu surga, pintu langit yang pertama. Langit dunia disebutnya. Man hadza, kata penjaga langit. Siapa ini? Qala Jibril. Enggak perlu diterjemahkan ya. Kita sudah 8 hadis ulang-ulang terus nih, jadi tidak perlu diterjemahkan ya.
Qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammadun qalu wa qad ursila ilaihi, apa sudah diutus pada Allah? Qala na'am qalu hayyahullahu min akhin khali wa khalifatin fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u jaa'a. Pada khala fa idza huwa bi rajulin tamil khalqi lam yankus min khalqihi syai'un kama yankusu min khalqin nas. Nah, ini baru nih kita terjemahkan. Ini baru soalnya. Kemudian Rasulullah SAW masuk di langit dunia ini, langit pertama, melihat seorang laki-laki yang memiliki rupa yang sempurna gitu ya. Tamil khalqi, yang cakep banget. Tidak ada sedikit pun kekurangan rupanya. Tidak seperti rupa manusia pada umumnya. Min khalqin nas. Ala yaminhi babun yakhruju minhu rihun tayyibatun. Di sebelah kanan orang tersebut ada pintu yang mengeluarkan aroma yang mantap, yang bagus, yang semerbak. Kemudian juga wa ala shimalihi babun yakhruju minhu rihun khabithatun. Di sebelah kirinya juga ada pintu. Di pintu tersebut keluar bau yang tidak sedap. Idza nadhara ilal babil ladzi an yamini dhahika wastabsyara. Kalau orang ini lihat ke kanan yang ada pintu yang semerbak itu, dia tersenyum dan senang. Wa idza nadhara ila babil ladzi an yasarihi baka wa hazina. Kalau lihat ke kiri, ke pintu yang bau tersebut, orang tersebut itu nangis dan sedih. Faqala man hadza syekh wa ma hadanil babani. Ini siapa orang ini? Nabi Muhammad bertanya. Dan ini dua pintu apa ini? Qala Jibril menjawab, hadza abuka Adam wa hadzal babul ladzi an yaminihi babul jannah idza nadhara ila man yadkhuluhu min dzurriyyatihi dhahika wastabsyara wa hadzal babul ladzi an shimalihi babu jahannam idza nadhara ila man yadkhuluhu min dzurriyyatihi baka wa hazina. Malaikat Jibril menjawab, ini nenek moyangmu, Nabi Adam. Pintu yang ada di kanannya itu pintu surga. Kalau Nabi Adam lihat ke pintu surga, itu adalah tempat keturunannya masuk surga. Dia akan senyum dan bahagia. Sedangkan pintu di kirinya itu pintu neraka jahanam. Kalau dia lihat ke pintu tersebut, dia ngelihat keturunannya masuk neraka, maka dia nangis dan sedih. Itu langit pertama. Tsumma sa'ida bihi Jibrilu ila sama'i tsaniyati fastaftaha. Naik lagi ke langit yang kedua, ceritanya sama. Faqila man hadza faqala Jibril, qalu man ma'aka qala Muhammadun Rasulullah, qalu wa qad ursila ilaihi qala na'am, qalu hayyahullahu min akhin wa khalifatin fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u jaa'a fadakhala fa idza huwa bisyabaini faqala ya Jibril man hadzani syabani qala Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria ibnal Khalah. Di langit kedua bertemu dengan dua pemuda. Siapa itu Jibril? Dua pemuda tersebut. Maka Jibril menjawab Nabi Isa dan Nabi Yahya. Itu saudaraan. Fasa'ida ila sama'i tsalitsati fadzakara mithla dzalik faqauluhu. Ini sama ya, langit ketiga sama juga kisahnya. Wa qauluhum lahu wa ni'mal akhu wa ni'mal khalifah wa innahu laqiya fi tsalitsati Yusuf. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf wa rabiatu wa annahu fi tsalitsati Yusuf. Bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, wa rabiati Idris, langit keempat Nabi Idris, wal khamisati Harun, langit kelima Nabi Harun, wasadisah Musa, langit keenam Nabi Musa. Tsumma sa'ida ila sama'i sabi'ati fa idza bi rajulin ashmata jalisin inda babil jannah ala kursiyyin indahu qaumun julusun bidul wujuhi amsalul qaratis wa qaumun fi alwanihim syai' fadakhalu nahran faghtasalu fihi fa kharaju qad khalasa min alwanihim syai'. Kemudian naik lagi ke langit yang ketujuh, ternyata di sana di langit ketujuh itu ada seseorang yang sudah ada beruban gitu ya, duduk di depan pintu surga. Juga ada orang-orang yang duduk bersama orang tersebut itu berwajah putih seputih kertas. Ada juga ternyata orang-orang yang warna kulitnya kena noda gitu ya. Kemudian orang-orang yang kena noda ini terjun ke sebuah sungai mandi sehingga kulit mereka bersih. Tsumma dakhalu fal alwani syai' tsumma dakhalu nahran akhar, sama diulang-ulang. Tsumma dakhalu nahran faghtasalu fihi fa kharaju qad khalasa min alwanihim syai' tsumma dakhalu nahran akhar faghtasalu fihi fa kharaju mithla alwani ashabihim. Diulang-ulang, masuk ke sungai, mandi, bersih. Masuk ke sungai terus begitu.
terjun lagi ke sungai yang lain, mandi lagi sana, kulit mereka menjadi bersih. Dan segala nol putih seputih kawan-kawan mereka yang awal gitu ya. Faqala ya Jibril man hadzal ashmatu. Summa man haula biyadul wujuh wa man huwa alladziina fi alwanihim syai' wa ma hadhil anhar. Wahai malaikat Jibril, ini siapa laki-laki ini? Gitu ya. Siapa pria yang beruban ini? Siapa orang-orang yang berwajah putih tersebut? Siapa orang yang ada nodanya tersebut? Dan ini sungai apa ini? Qala malaikat Jibril menjawab hadza abuka Ibrahimu awwalu man syamita 'alal ardi wa hula ilbid wujuh qaumun lam yalbisu imanahum bidzulmin wa amma haula alladziina fi alwanihim syai' faqaumun khalatu 'amalan shalihan wa akharu sayyi'an fatabu fataballahu 'alaihim wa ammal anharu fa awwaluha rahmatullah wa tsani ni'matullah wa tsalitsu saqahum rabbuhum syaraban tahura. Disebutkan orang tersebut adalah nenek moyangmu, Ibrahim, manusia pertama yang beruban di muka bumi. Orang-orang yang memiliki wajah putih adalah mereka yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kemudian orang-orang yang pada dirinya itu terdapat noda adalah kaum yang mencampur adukan antara amal soleh dengan amal yang buruk. Mereka lalu bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Adapun sungai-sungai, sungai yang pertama adalah sungai rahmat Allah, yang kedua adalah nikmat Allah, dan yang ketiga adalah Allah memberikan mereka minum dengan minuman yang syarban tahura, minuman yang suci. Semantahala ila sidroh, kemudian berhentilah di sidroh muntaha, di pohon sidroh. Faqila lahu hadhihi sidratu yantahi ilaiha kullu ahadin khala min ummatika ala sabilik. Kemudian pohon sidr ini adalah batas akhir perjalanan yang bisa ditempuh oleh setiap orang, kecuali umatmu yang berada pada jalanmu. Fa idza hiya syajaratun yakhruju min asliha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Kemudian ternyata di pohon ini dari akarnya gitu ya keluar sungai air tawar yang tidak pernah keruh, sungai susu yang rasanya tidak pernah berubah, sungai khamr yang lezat bagi para peminumnya, serta juga sungai yang berisi madu murni. Wahya syajaratun yasiru raqibu fi dhilliha sab'ina 'aman la yaqta'uha wal waraqatu minha mughattiyatun lil ummati kulliha wa ghasyiyaha nurul khalaiq wa ghasyiyatha al malaikatu amsal al ghirban hina yaqa'na 'ala syajar. Kemudian disebutkan jika seorang pengendara gitu ya melakukan perjalanan di bawah naungan pohon tersebut selama 70 tahun gitu ya, dia tidak akan melewati naungannya saking besarnya ya. Daun-daun warokohnya itu, daun-daun pohon itu dapat menaungi semua umat. Cahaya para makhluk menaungi pohon itu. Para malaikat pun menaungi pohon itu. Layaknya kawanan burung gagak gitu ya di dahan pohon. Yaqa'na 'ala syajar. Seperti itu. Kemudian disebutkan fakallamahu ta'ala inda dzalika faqala lahu sal. Kemudian Allah SWT berfirman kepada Rasulullah, mintalah. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innaka ittakhadhta Ibrahim khalilan wa ataitahu mulkan aziman wa kalamta Musa takliman wa ataita Dauda mulkan aziman wa alalta lahu hadida wa sakharta lahul jibal wa ataita Sulaimana mulkan aziman wa sakharta lahul jinna wal insa wa syayatina wa sakharta lahur riyaha wa ataitahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih wa 'allamta Isa at-Taurata wal Injila wa ja'altahu yubri'ul akmaha wal abrasu wa yuhyil mauta bi idznika wa 'adzahu ummahu minasyaithanir rajim falam yakun lisyaitani alaihi ma sabil. Kemudian Rasulullah SAW ini menjelaskan, engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil,
dan memberinya kekuasaan yang agung. Engkau telah berbicara dengan Nabi Musa. Engkau telah memberi Nabi Daud kerajaan yang besar, melunakkan besi untuknya, serta menundukkan gunung untuknya. Engkau telah memberi Nabi Sulaiman kerajaan yang sangat besar, dan dia bisa menundukkan jin, manusia, setan, dan itu juga dia bisa menundukkan. Menundukkan ini artinya menguasai, bisa menguasai angin, dan memberikan kerajaan yang tidak layak dimiliki oleh seorang pun setelahnya. Engkau telah mengajarkan Nabi Isa Taurat, kitab Taurat dan Injil, serta menjadikannya mampu mengobati orang buta, orang kusta, orang sakit. Engkau juga menjadikannya mampu menghidupkan yuhyil mauta, menghidupkan orang yang mati, biiznika, dengan izinmu, serta memberikan perlindungan bagi dirinya dan ibunya dari godaan setan kutuk, sehingga tidak ada jalan bagi setan untuk bisa mengganggu mereka berdua. Ini sama kayak pujian-pujian pas awal tadi ya. Nah, faqala lahu rabbuh. Kemudian Allah SWT berfirman, qad ittakhadtuka habiban wa huwa maktubun fit Taurah Muhammadun habibur rahman wa arsaltuka ilan nasi kafatan basyiran wa nadhira wa syarahtu laka sadrak wa wada'tu anka wizrak wa rafa'tu laka dzikrak fala udhkaru illa dzukirta ma'i wa ja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat linnas wa ja'altu ummataka ummatan wasata wa ja'altu ummataka humul awwalina wa humul akhirin wa ja'altu ummataka la tujawzu lahum khutbatun hatta yashhadu annaka abdi wa rusuli wa ja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum anajiluhum wa ja'altuka awwalan nabiyyina khalqan wa akhirahum ba'san wa awwalahum yuqdalahu wa ataituka sab'an minal mathani lam u'tiha nabiyyan qablaka wa ataituka khawatima suratil baqarah min kanzin tahtal arsy lam u'tiha nabiyyan qablaka wa ataitukal kautsara wa ataituka samaniyata ashumin al-islama wal hijrata wal jihada was salata was sadaqata was sauma ramadan wal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari wa ja'altuka fatihan wa khatiman. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, aku telah menjadikanmu sebagai habib, sebagai kekasih. Keterangan itu tertulis di dalam kitab Taurat. Muhammad Habibur Rahman. Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah. Aku telah mengutusmu kepada seluruh umat manusia sebagai nadhira basyira wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Aku telah melapangkan dadamu, menghilangkan beban dan meninggikan namamu, sehingga setiap kali namaku disebut pastilah namamu disebut juga. Aku telah menjadikanmu sebagai umat yang dikeluarkan untuk manusia. Umat terakhir maksudnya. Menjadikan mereka sebagai umat pertengahan dan jadikan mereka sebagai umat pertama yang masuk surga sekaligus yang terakhir ada di dunia. Aku pun melarang umatmu berkhutbah sebelum mereka bersaksi bahwa engkau adalah hambaku sekaligus utusanku. Syahadat maksudnya. Aku juga menjadikan umatmu orang-orang yang hati mereka, di sini disebutkan la tajuzu lahum khutbah hatta yusyhadu annaka abdi wa khayratu ummatika aqwaman qulubuhum anajiluhum. Hati-hati mereka itu anajil. Anajil itu di sini disebutkan ikhwah. Anajil jamak dari Injil. Maksudnya adalah mereka, hati-hati mereka itu yaqra'unaha fi sudurihim. Hafal Al-Qur'an gitu ikhwah. Di sini bisa kita lihat penjelasan tersebut di dalam kitab Tafsir Tobari. Hati-hati mereka itu sudah mengikat dengan Al-Quran. Aku menjadikanmu sebagai nabi yang pertama diciptakan, tapi yang terakhir diutus. Aku menjadikanmu sebagai nabi pertama yang diputuskan untuk masuk surga. Aku memberikanmu 7 ayat, ini surat Al-Fatihah ya, yang berulang-ulang, sab'ul masani, yang tidak pernah kuberikan kepada nabi yang lain. Aku juga memberikanmu 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tahtal arsy, yang disimpan itu adalah penyimpanan di bawah arsy. Sedangkan nabi-nabi lain tidak pernah memperolehnya.
Aku telah memberimu Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Aku memberimu 8 anak panah, Islam, hijrah, jihad, sholat, zakat, puasa Ramadan, amar ma'ruf dan nahi munkar. Aku pun menjadikanmu wa ja'altuka fatihan wa khatiman. Aku juga menjadikanmu pembuka, sebagai pembuka, di sini ada pembuka pintu surga dan juga penutup khatiman, penutup para nabi. Wa faradu alaihi khamsina salatan, kemudian diwajibkan kepada Nabi salat 50 kali. Wa dzakara muraja'atahu baina Musa wa rabbih, kemudian juga disebutkan tuh bolak-balik diskusi dengan Nabi Musa. Wa fi akhirih wa kana Musa min asyaddihim alaihi hina marra bihi wa khairihim lahu hina raja'a ilaihi. Kemudian udah bolak-balik gitu ya, mondar-mandir. Akhirnya Nabi Musa itu adalah nabi yang asyad. Kalau itu kan kasar gitu ya, tapi ini paling perhatian gitu ya. Nabi Musa itu nabi yang paling perhatian gitu. Paling perhatian, paling keras gitu ya. Tapi juga paling baik. Bahasa kitanya paling perhatian, jadi ditegur terus. Apa yang diperintahkan? Salat 50 kali. Minta rukhsah, minta pengurangan. Terus begitu sampai jadi 5. Ya, sudah selesai ikhwah. Di sini disebutkan akhrajahu al-Hakim wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga selainnya. Juga dalam kitab tafsir atau Bari juga ada ya. Nah, sekarang kita masuk nih. Kita udah baca panjang, baru kita masuk derajat hadisnya. Disimak baik-baik ikhwah. Ini di kitab yang Maktabatul Mus ya. Habis itu kita ke catatan Syekh Muhyiddin Mistu. Kemudian disebutkan warijalhu muwassaqun, rijalnya itu siqah, illa anna Aba Ja'far Ar-Razi wasaqahu ba'duhum wa dha'afahu ba'duhum. Akan tetapi ada satu perawi namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Sebagian ulama mensikohkannya, sebagian ulama melemahkannya, mendoifkannya. Wa qala Abu Zur'ah yahimu katsiran. Abu Zur'ah mengatakan Abu Ja'far Ar-Razi ini perawinya diragukan gitu ya, Wah. Perawinya ini diragukan. Bisa dilihat dalam kitab As-Su'alat Al-Barza'i li Abi Zur'ah Ar-Razi. Dan Abu Ja'far Ar-Razi di sini mungkin itu adalah Isa bin Abi Isa ya. Yang dimana Abu Zur'ah Ar-Razi menyebutkan dalam kitab As-Sami Ad-Du'afa bahwasanya Abu Zur'ah yaitu namanya Isa bin Abu Isa. Kemudian waqala al-Hafidz Ibnu Katsir berkata di dalam kitab tafsirnya, al-azharu annahu sayyul hifdi. Yang jelas Abu Ja'far Ar-Razi ini itu perawi yang hafalannya buruk gitu ikhwah. Qala, beliau juga berkata wa hadzal haditsu fi ba'di alfadhihi gharabatun wa nakaratun syadidatun. Beliau juga berkata di dalam hadis ini terdapat redaksinya itu gorobah, aneh dan juga munkar yang sangat-sangat. Wa fihi syai'un min hadisil manamit tawil alladhi indal Bukhari min riwayati Samurah wal asbahu annahu majmu'un min ahaditsis syatta au min minamin wa qissatin ukhra ghairil Isra. Di dalam hadis ini juga terdapat keterangan mengenai peristiwa tidur panjangnya Rasulullah sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari Samrah atau Samurah. Dan juga diriwayatkan dari berbagai macam hadis lainnya atau hadis mengenai tidurnya beserta kisah lainnya ya yang bukan ghairil Isra. Jadi bukan tentang kisah Isra Mi'raj seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di catatannya Syekh Muhyiddin Mistu. Beliau berkata tentang hadis yang ke-9 ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah, Imam Tabari dalam kitab tafsirnya, fi tafsir surat Al-Isra. Imam Suyuti juga meriwayatkan dalam kitab Ad-Durrul Mansur wa qala fi awali akhrajul Al-Bazzar wa Abu Ya'la Ibnu Jaril Muhammad bin Nasr Al-Marwazi fi kitab Shalah wa Ibnu Hatim wa Ibnu Adi wa Ibnu Mardawai wal Haiki wal Baihaqi fi Dalail wa Majmuz Zawaid
Qala al-Haythami, dan di dalam kitab Majma'uz Zawaid, al-Haythami berkata rawahul Bazzar rijaluhu mawthukun illa an Rabi bin Anas qala an Abi Aliyah au ghairihi fatabi'iyah majhul. Disebutkan bahwasanya di situ kan disebutkan bahwasanya Ar-Rabi bin Anas berkata dari Abu Aliyah atau yang lainnya, maka perawi tabi'in tersebut berstatusnya majhul, tidak diketahui. Kemudian juga di sini disebutkan Abu Ja'far Ar-Razi huwa Isa bin Abi Isa Mahan. Wa qila Isa bin Abdillah bin Mahan At-Tamimi, Abu Ja'far Ar-Razi. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi wa rawa Hatim bin Ismail wa Hashim bin Abi Nazar wa Hajjaj bin Muhammad wa ghairihim an Abi Ja'far Ar-Razi an Rabi bin Anas an Abi Aliyah au ghairihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisan tawilan fil Mi'raj. Fihi alfadzun munkaratun jiddan. Imam Az-Zahabi juga berkata sama ya. Lafaz-lafaznya ini banyak yang munkar seperti itu. Nah, karena ada perawi yang dilemahkan ini, hadis ini diberi status hadis yang lemah, ikhwah. Seperti itu. Karena sudah tercampur-campur juga dengan riwayat-riwayatnya. Tapi di sini kita masuk ke pertanyaan. Ada pertanyaan di sini, bentar. Kalau yang berzina seperti itu, tapi endingnya dia menikahi selingkuhannya, itu masuk ke ibadah tidak, Ustaz? Tetap ya, ikhwah ya. Berzina, bentar dulu, tapi endingnya dia menikah selingkuhan. Oh, berzina gitu berarti sudah menikah, ikhwah ya. Berarti, bentar, Al-Fakir jelaskan dulu. Jadi ada si A sudah berumah tangga, dia selingkuh gitu ya. Nah, si A ini selingkuh, tapi endingnya selingkuh. Ikhwah, keburukan-keburukan, kebaikan-kebaikan, kita tidak bisa mencampur. Kalau memang dia itu selingkuh, satu, itu dosa. Haram. Berzina haram. Apalagi sudah berumah tangga. Endingnya menikah. Anggap saja itu sudah cerai. Kemudian sudah cerai, si A ini yang sudah berumah tangga sudah cerai. Kemudian masa idahnya sudah beres, kalau misalnya di perempuan. Kemudian dia menikah. Menikah tetap ibadah. Tapi perlu diingat. Nah, ibadah itu tentunya harus diawali dengan suatu kebaikan, ikhwah. Ya, jangan sampai nauzubillah kejadiannya seperti ini. Kecuali kalau memang berpisahnya baik-baik. Tetap ibadah, menikah tetap ibadah. Jadi jangan sampai bilang kalau begitu ibadahnya begini, tidak. Berzinanya haram, selingkuhnya haram. Jadi tidak ada hubungannya dengan pernikahan dia. Seperti itu. Tapi itu adalah sesuatu yang kurang baik, ikhwah. Gitu ya. Itu adalah sesuatu yang kurang baik. Kemudian disebutkan lalu mereka sudah halal dan beribadah sama-sama. Sudah halal nih dan mereka beribadah sama-sama. Jadi hukuman yang tadi tetap berlaku tidak, Ustadz? Hukumannya ini apakah membicarakan rajam, ikhwah? Hukumnya tetap, ikhwah. Ya, hukumannya tetap. Tapi kalau kita baca sejarah, Nabi Muhammad SAW diriwayatkan rajam itu cuma sekali. Dan itu pun permintaan si perempuan ya. Karena harus membawakan saksi gitu. 4 orang saksi. Hukum tetap berlaku ya, karena tadi berzina seperti itu. Ini kalau konteksnya nanyain tentang rajamnya ya. Bukan tentang pernikahannya nih. Ini berarti tentang rajamnya. Tetap berlaku, ikhwan. Tapi nggak usah dicari tahu, ikhwan. Nah ini nih, ini penting. Bayangkan ya. Nabi Muhammad SAW pun di zaman Nabi, rajam itu nggak sering, ikhwan. Bahkan bisa disebut tidak pernah gitu, hanya sekali ya. Kenapa? Karena menutupi aib. Orang-orang pun tidak mau gitu, bukan tidak mau mendirikan hukum Allah, bukan.
Coba baca kisahnya ketika ditanya, ya Rasulullah, aku telah berzina. Oh mungkin kamu cuman ini. Rasulullah pun ingin apa, membelokkan gitu ya ikhwah ya. Cuman pegangan, cuman ciuman gitu. Kata si perempuan, enggak Rasulullah, aku telah berzina, benar-benar berzina. Waduh, kata Rasulullah, ya udah kalau gitu dirajam. Seperti itu. Jadi kalau mau ikhwah ya, ya kalau bisa, dalam Islam kan ada poligami. Kalau tidak bisa, ya mau tidak mau gitu. Misalkan sudah tidak cocok, ya diskusikan. Ini kita misalkan dengan pasangan udah nggak cocok nih, gimana? Gitu. Di poligami tidak mau. Terus gimana? Nah, itu ngobrol gitu. Ngobrol, jangan diem-diem. Di hukum Indonesia nggak boleh, poligami diem-diem di Indonesia nggak boleh. Meskipun secara hukum Islam tidak disyaratkan ya. Tidak disyaratkan poligami itu izin ke istri pertama secara hukum Islam. Tapi di Indonesia nggak boleh, bisa dipidana. Itu bisa dipidana gitu. Dan bagus negara ikut campur kayak gitu, bagus ya. Karena kalau misalkan tidak seperti itu, orang itu kan beda ikhwah. Poligami di zaman Rasulullah dan di zaman sekarang berbeda. Rasulullah SAW, baca aja kisahnya. Bahkan Rasulullah pun ingin menceraikan beberapa istrinya gitu ya. Tapi istrinya nggak mau. Seperti Saudah gitu, nggak mau. Dan zaman dulu dan zaman sekarang keadaannya berbeda. Seperti itu. Makanya diperbolehkan untuk ikut campur. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan, dari perjalanan Rasul melihat orang-orang yang siksa itu beneran manusia atau hanya ilusi yang dibuat oleh Allah? Bukannya penghuni neraka, katanya belum ada. Betul sekali. Jadi bukan ilusi ikhwah, tapi gambaran masa depan. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW sudah diberi gambaran masa depan. Seperti Nabi Khidir. Gitu. Bukan ilusi, Nabi Khidir tahu masa depan. Tahu. Dan Rasulullah juga diberi pengetahuan itu. Tapi jauh sekali ke depan. Dan itu akan terjadi. Contoh. Rasulullah SAW meriwayatkan di dalam Sahih Muslim tentang peristiwa munculnya Dajjal. Ini contohnya ikhwah. Rasulullah SAW itu menceritakan nanti ketika si Dajjal ini mau masuk Madinah atau Mekah, itu nanti ada seseorang laki-laki mencegat Dajjal, ketemu dengan Dajjal satu berhadapan. Laki-laki ini berkata, wah ini Dajjal nih, gitu kan. Terus kata Dajjal, bilang ke pengikutnya, kalau saya bisa bunuh orang ini, kalian makin percaya nggak gitu. Pengikutnya makin percaya. Akhirnya si laki-laki ini dibunuh oleh Dajjal. Diriwayatkan dibelah dua ya. Kemudian kata Dajjal bilang lagi pengikutnya, kalau saya hidupkan lagi, kalian makin percaya nggak? Gitu. Kemudian dihidupkan lagi laki-laki ini. Dihidupkan lagi. Nyambung lagi, hidup lagi. Terus kata laki-laki ini yang dibunuh Dajjal, wah bener, ini Dajjal nih, sesuai dengan berita kabar dari Rasulullah. Terus kemudian Dajjal ingin membunuhnya lagi, ternyata nggak bisa. Keimanan orang tersebut udah mantep gitu. Kejadian ini ikhwah, itu bakal terjadi. Kejadian ini bakal terjadi. Dajjal bakal bertemu dengan satu orang itu. Meskipun sekarang belum. Gitu. Jadi itu adalah penglihatan masa depan gitu ya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak ikhwah di dalam kitab kan kita juga kemarin sudah bahas ya, salah satu pertanyaannya tentang, ada pertanyaan kemarin, Rasulullah salah satu mukjizatnya adalah daging bisa berbicara kepada Rasulullah. Nah, salah satu mukjizatnya Rasulullah adalah diberi penglihatan masa depan. Tahu tanda-tanda kiamat, tahu bakal terjadi apa, tahu cucunya bakal dibunuh, seperti itu. Jadi pandangan bahasa kitanya, pandangan masa depan, seperti itu. Surga dan neraka belum ada penghuninya, tapi di sana sudah dijaga oleh para malaikat dan juga diriwayatkan oleh para nabi, seperti itu.
Ada lagi ikhwah? Di dalam kitab Imam Al-Ghaiti dibahas, dan juga di dalam kitab Ashifa ya, Ashifa bi Ta'rifil Huquqil Mustafa, itu ada bab khusus tentang mukjizat Rasulullah eh, di masa yang akan datang gitu ya. Jadi Rasulullah tahu di masa yang akan datang itu apa aja nih yang terjadi. Nah, itu di Ashifa ada, tapi ringkasan ya. Bakal kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini, seperti itu. Gempa di Madinah ada apa, kemudian dan sebagainya. Seperti itu. Tapi ikhwah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga nanti kita bisa selesaikan pasal yang pertama ini, cukup panjang ya, karena memang kita fokusnya ke hadis gitu ya, riwayat-riwayatnya. Jadi kita supaya tahu nih riwayat siapa, riwayat mana yang dijadikan pegangan, seperti itu. Dan baru nanti di pasal yang kedua kita masuk ke hakikatnya Isra Mi'raj. Tapi pada akhirnya sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam akhirul kalam Allahumma fiqil kami tarik wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.